besar, maka penguasaan kembali lahan kawasan hutan oleh negara ini sudah berlangsung dalam 7 tahap dan akumulasinya adalah sebagai berikut. Pertama, PT APN atau PT Agrinas Palma Nusantara kini telah menerima total lahan seluas 4,11 juta hektar. Rinciannya adalah penyerahan tahap 1 hingga 6 yang sudah menerima sebanyak 1,7 hektar lahan. Sementara khusus tahap 7 2 hari yang lalu yang baru diserahkan, PT APN menerima 2,3 juta hektar lahan. Jadi lahan tersebut adalah lahan-lahan yang sebelumnya dikelola oleh perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan izin maupun kewajiban hukum lainnya. Kini seluruhnya dikonsolidasikan untuk dikelola secara produktif oleh badan usaha milik negara. Selain itu pemirsa, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup juga telah menerima lahan. Luasnya adalah 1,02 juta hektar. Porsi ini lebih difokuskan pada pemulihan ekosistem dan juga pengelolaan konservasi. Rinciannya untuk Kementerian LH memperoleh 81.000 sekian hektar, sementara Kementerian Kehutanan menerima 943.000 sekian hektar dan juga ada sebanyak 124.000 hektar lahan sawit hutan lindung yang akan dikonversi menjadi hutan produksi. Sementara itu pemirsa, masih terdapat sisa lahan yang hingga saat ini masih belum diserahkan dan masih dalam proses verifikasi. Besarnya adalah 751.000 hektar lahan dan ini tentu masih belum bisa untuk diserah terimakan secara resmi. Di antaranya adalah ada hutan produksi luasnya 201.000 hektar, Taman Nasional seluas 190.000 hektar, dan HTI seluas 359.000 hektar. Apabila ditotal secara keseluruhan lahan yang telah dan sedang dalam proses penguasaan kembali mencapai lebih dari 5,8 juta hektar. Ini adalah angka yang bahkan ya kalau misalnya kita konversi ini melampaui luas dari Pulau Jawa bagian barat. Kita beralih ke slide selanjutnya. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan yang menjadi semacam penanda penting dari momen ini. Kita sama-sama baca. Jadi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan bahwa acara-acara seperti ini jangan kita anggap hanya seremoni atau show saja. Tapi pandangan saya, keyakinan saya, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia sudah pada tahap bahwa rakyat kita ingin melihat bukti. Artinya apa pemirsa? Pernyataan ini relevan dalam konteks yang lebih luas karena selama bertahun-tahun penertiban kawasan hutan dan penagihan denda kepada korporasi yang melanggar regulasi seringkali hanya berhenti di tataran regulasi dan juga retorika. Apa yang terjadi sekarang dengan 4 kali penyerahan dalam waktu kurang dari 1 tahun merupakan demonstrasi bahwa mekanisme penegakan hukum dan pemulihan aset negara memang dapat dijalankan secara konkret. Presiden juga mengungkapkan bahwa dirinya mendapatkan informasi kalau di bulan berikutnya, bulan depan akan ada penyerahan lagi senilai sekitar 11 triliun rupiah. Kemudian juga Presiden menyebutkan bahwa masih ada terdapat sekitar 39 triliun rupiah yang tersimpan di rekening-rekening yang tidak jelas kepemilikannya. Kemungkinan milik pelaku kejahatan keuangan yang telah meninggalkan Indonesia atau telah meninggal dunia. Nah, apabila tidak ada ahli waris yang mengklaim, maka aset tersebut akan dirampas untuk kepentingan negara. Kita beralih ke slide selanjutnya. Pemirsa, pertanyaan yang paling penting bagi masyarakat adalah uang sebesar ini akan digunakan untuk apa? Jadi Presiden Prabowo dalam pernyataannya di Kejaksaan Agung tanggal 13 Mei 2026 memberikan jawaban yang sangat konkret. Jadi dana sebesar 10,2 triliun rupiah ini akan dialokasikan untuk renovasi pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas di seluruh Indonesia. Mengapa puskesmas? Karena Presiden mengungkapkan bahwa laporan dari Menteri Kesehatan menunjukkan ada ribuan puskesmas di berbagai daerah, khususnya di wilayah terpencil yang masih belum pernah mengalami renovasi selama puluhan tahun. Kondisi ini berdampak langsung pada kualitas layanan kesehatan dasar yang diterima masyarakat. Secara kalkulatif, pemerintah ini memperkirakan biaya renovasi satu puskesmas sekitar 2 miliar rupiah. Nah, dengan asumsi dana 10,2 triliun rupiah, maka akan mampu membiayai renovasi kurang lebih 5.000 puskesmas. Sementara untuk kebutuhan total renovasi seluruh puskesmas di Indonesia diperkirakan mencapai 20 triliun rupiah. Yang artinya dana dari penyelamatan aset negara ini baru menutupi separuh dari kebutuhan keseluruhan. Ini pemirsa adalah contoh nyata dari apa yang disebut sebagai recycling keuangan negara, di mana aset yang selama ini bocor akibat pelanggaran hukum kini bisa ditransformasi menjadi investasi pada infrastruktur kesehatan dasar yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Pemirsa, dari penegakan hukum di sektor kehutanan kini terbukti mampu menghasilkan pemulihan keuangan negara dalam skala yang nyata. Dalam kurang dari 1 tahun, sekitar 40 triliun rupiah berhasil dikembalikan ke kas negara. Presiden sendiri mengisyaratkan bahwa proses ini masih akan berlanjut dengan potensi pemulihan yang bahkan jauh